Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu gimana kabarnya? Ini Alhamdulillah baik. alhamdulillah. Kegiatan sehari-hari ini Ibu ngapain? Pertama ya, habis sholat subuh, Iya. saya jalan. Oh biasa kita hari Minggu sih ya. Bu? Iya, terus beli empal putak. Oh iya. Terus sampai rumah, terus itu apa namanya, nyapu halaman. Terus mandi, kayaknya jam 9 ya tadi saya baru mandi. Terus makan empal putak. Mau? Masih ada. Terima kasih Bu. Ya kan kemarin sudah yang pertama Ibu ya. Ada kenalan. Nah sekarang ini ada tahap konselingnya, proses konselingnya ya. Yang kemarin Ibu ceritakan itu kan tentang Ibu tuh khawatir ada cucu kalau pulang malam. Nah itu kalau boleh tahu itu khawatirnya karena apa Bu? Iya, macam-macam banget ya Pak. Mau zaman sekarang ya. Iya. Atau pernah dengar temannya itu apa namanya tabrakan apa pokoknya apa itu sudah nggak ada musuhnya loh, pokoknya jatuh di situ tuh dekat Man 1 dekat Man 1 Banyumas. Man 1 iya itu apa mana ya itu ya mana sih namanya itu dekat sini lah, dekat Mersi itu. Iya. Dekat itu terusan apa namanya, tapi ketahuan orang lewat itu pokoknya udah meninggal. Jadi kalau ada berita begitu, saya kalau dia tuh lama nggak pulang-pulang, saya pikirannya negatif lah gimana sih ya. Iya. Kan mau berpikir positif itu pertamanya mesti negatif loh, kenapa ya saya ya. Nanti ya paling-paling nanti berdoa gitu biar tentrem gitulah ya. Terus yang kedua ini kan musim hujan. Iya. Pulang kadang-kadang kan sampai basah kuyup. Iya. Gitu ya. Jadi pikirannya macam-macam lah Mbak, intinya lah. Ya intinya hubungannya dengan keselamatan gitu lah. Keselamatan dan kesehatan. Iya. Mungkin apa zamannya yang dulu itu apa ya? Nggak pernah sih ya namanya pulang sampai malam ya. Saya juga punya teman cowok juga itu nggak sampai malam, kalau pergi paling malamnya itu jam 8. Iya. Kalau anak dulu loh. Masalahnya dulu itu penerangan jalan juga nggak seperti sekarang. Iya. Mungkin ya enggak. Iya. Kendaraan juga bukan motor, kendaraannya sepeda, jadi kan nggak bisa jalan sampai jauh gitu. Nah itu pokoknya itu yang pertama khawatir itu keselamatan dan kesehatan. Iya. Ya saya mengerti ya, mungkin kalau di posisi Ibu itu kayak gimana khawatirnya. Terus yang itu ada lagi nih, masalahnya kalau nggak pulang-pulang, saya sudah ngelilir sudah melek gitu ya, tapi mau pulang-pulang tapi saya ngantuk, mau tidur nanti waktu dia pulang saya sedang angler gitu ya, terus tapi mau melek saja, aduh sampai mual-mual karena kan kurang tidur kan, ini kalau orang tua kan mual-mual loh rasanya. Jadi saya sendiri yang kesehatannya terganggu ya rasanya gitu, jadi campur aduk lah Mbak. Gimana sih hubungannya ke situ? Berarti khawatir Ibu tentang keselamatan cucu. Iya terutama. Padahal cowok ya, harusnya katanya nggak usah dipikir. Nah saya tak mikir saja. Lah kok kabar cowok gitu. Pokoknya aku tanya mikir saja. Celaka saja, bukan hanya cewek, cowok juga bisa. Iya. Gitu. Kalau udah lunak. Iya memang. Itu kalau boleh tahu cucunya Ibu tuh sekarang kuliah kan? Iya. Itu semester berapa Bu? Baru masuk? Semester 1 berarti. Semester 1. Waktu SMA kan enggak loh. Tapi para mahasiswa itu jadi banyak banget kegiatan apa ya? Ini tadi juga tiba-tiba lari ke kamar mandi, terus kayaknya kok tergesa-gesa mandinya. Kamu sih mau kemana kamu? Mau ke tempat kos-kosan teman, ada apa ya? Ini ada tugas untuk besok. Lah dongnya dikerjakan tadi pagi, sekarang musim hujan, kayaknya bilangnya gitu ya, sewet. Iya. Saya bilang, loh kan musim hujan kan harusnya kerja itu tadi pagi, jadi sore sudah ayem. Pokoknya nanti jangan sampai malam-malam ya Om, karena ini besok vaksin harus banyak tidur. Nanti kalau kurang tidur besok tensinya naik. Saya bilang gitu. Berarti Ibu tadi vaksin?
besok. Oh besok. Makanya tadi saya walingi pokoknya jangan sampai malam, kalau sudah selesai langsung pulang saya bilang. Soalnya sih saya harus berjaga lagi. Kalau dari saya Bu, itu mungkin Ibu bisa mengubah pikirannya Ibu. Kan tadinya Ibu negatif pikirannya, ya negatif thinking karena itu ya takut kenapa-napa ya, takut kesakitan gimana. Nah mungkin Ibu bisa berpikir, oh enggak, maksudnya dia udah gede, ya walaupun memang udah gede, masih bisa. Kelihatannya tapi aku bayinya ya. Iya sih, begitu. Aku bayinya, walaupun udah gede terpikir masih bayi aja. Iya. Iya benar. Terus kan maksudnya kan itu kan tujuannya udah jelas gitu ya Bu, kayak organisasi ataupun kerja kelompok gitu. Ya mungkin Ibu bisa berpikir jadi lebih positif lagi. Ya gimana tuh biar positif. Negatif kali negatif biar positif ya. Iya. Terus kan mungkin kalau misalnya ya biasanya kan kalau anak cowok tuh ya Bu, kalau pulang tuh kan kalau pulang kemarin banget, misalnya kalau dia tahu misalnya nenek itu lagi nunggu gitu, mungkin dia bisa kasih tahu dulu misalnya ini aku nggak pulang gitu misalnya. Kalau dia belum pernah nggak pulang mesti pulang ya, paling itu gini ada pernah tuh gini, kok belum selesai bentar nih ya gitu supaya banget masa yang namanya sebentar, kalau saya ya belum sampai 1 jam ya udah gitu terus saya hanya gitu aja terus ya OTW kok jauh, saya karena tahu tujuannya dia kemana itu saya tahu, jadi saya pikir naik motor nah paling harusnya sudah sampai nih, nggak sampai nah itu tuh anak sekarang gitu. Gimana itu caranya? Benar, saya nggak bohong ini kenyataan pengalaman ya. Jadi terus nanti ya kalau sampai rumah saya diem aja, tapi nanti pagi-pagi saya jadi ceramah. Kalau bilang OTW ya benar-benar OTW, bukan tulisan lama banget belum siap-siap, saya bilang gitu. Kalau bilang sebentar ya sebentar itu kan tidak sampai 1 jam harusnya ya enggak. Nah itu jadinya mudah berjanji sukar ditepati. Iya itu gimana tuh Mbak? Iya, terus kan biasanya kalau anak cowok itu kan kalau misalnya nggak pulang Ibu, ini bisa nginep ke rumah temennya atau enggak Ibu bisa camping. Kalau nggak pulang itu memang dia panik camping kemana gitu. Itu sih saya tahu kalau sudah nih camping pulangnya kapan, besok sore ya gitu. Itu sih nggak apa-apa, tapi kalau sehari-harian itu loh nggak gimana itu ya mungkin bisa ini kayak misalnya Ibu tahu ini dulu teman dekatnya. Ya, yang saya tahu teman dekatnya tapi nggak tahu nomor HP. Oh nah iya mungkin bisa harusnya tahu nomor HP ya bisa itu biar ya setidaknya Ibu tuh ada perasaan ada orang yang bisa dipercayai untuk memantau gitu. Ya memang kalau belajar ya paling di mana sih itu, kenapa enggak di sini saja ngerjakan tugas. Saya malah mintanya tuh di sini aja ngerjakan tugas, itu kan ada kamar kosong di sana, nanti terbongkar untuk kamar muda kalau temannya datang gitu ya. Tapi temanku kalau kesini pada malu bilangnya, mungkin lihat itu ya, kalau nenek-nenek itu kan kayak mak lampir ya, menakutkan gitu loh mungkin. Iya benar, saya kalau mikir emangnya nenek kayak mak lampir, saya bilang gitu, katanya malu gitu. Iya mungkin itu bisa suruh ke sini ke kelompoknya, mungkin nggak harus ke rumah-rumah. Tapi senangnya memang ke rumah temannya, jadi kerja banyak orangnya, tapi senangnya itu sih ya di sana temannya itu kosi ya, mungkin kos-kosan lebih privasi mungkin ya enggak. Kan kalau kerja kelompok kan tidak hanya berdua, memang ada temannya yang lain gitu. Ya, tapi kalau tadi saya pokoknya nanti jam saya malam loh Om, begitu selesai kamu pulang, kalau bisa ngerjakan langsung begitu sampai langsung kerjakan, jadi cepat selesai, saya jangan banyak ngobrol. Iya. Mungkin cucu Ibu tuh kalau misalnya di sini tuh takut ganggu, mungkin temannya yang nggak mau di sini. Oh temannya. Iya. Jadi kalau ada temannya di sini saya malah lebih senang ya.
temannya datang banyak itu, ada 4, kadang 3, kadang hanya 1 orang ya. Itu saja suruh masuk nggak mau, katanya malu gitu loh. Jadi senangnya di luar gitu. Ya bisa, aku nggak apa-apa. Tapi aku walaupun sampai jam 10 sampai jam 9 itu ya pada ngobrol ya, aku malah senang karena Pak, saya malah tidurnya enak karena ada yang ronda. Gitu loh. Tapi kalau dia yang pergi, nah itu saya nggak bisa tidur itu loh Mbak, maksudnya. Khawatirnya tuh di situ. Karena tapi saya memang sering, nanti saya telepon teman anak saya, aku WA telepon tidak diangkat, tolong ini orang belum pulang gitu. Kalau sudah jam 10 itu saya sudah gelisah mana. Terus terangnya gitu. Nah, itu negatif thinkingnya yang ke depan itu masalahnya. kurang pasrah ya kayaknya ya. Mungkin orang bilang kurang pasrah, nggak usah dipikirin gitu ya, dipikir saja, saya bilang gitu. Ya mungkin itu Bu. Ya mungkin saat saya ya, caranya itu ya ibu tuh punya nomor teman ya, dekatnya. Iya nanti saya minta. Terus juga kan biasanya kan kalau cowok tuh ya Bu, kalau saya lihat ya cowok zaman sekarang kan cowok zaman sekarang tuh kayak misalnya malam, misalnya habis kerja kelompok atau organisasi, itu biasanya tuh memang bilangnya tuh mau TP, tapi emang itu tuh dari iya kayak misalnya masih nongkrong gitu gitu, atau enggak mungkin ada temennya yang ngajak makan apa gimana gitu. Atau ada temennya datang lagi ya, yang sudah mau pulang datang lagi, nanti misalnya yang satu pulang lagi datang lagi gitu ya. Oh gitu ya memang ya. Jadi kayak di misalnya ada temennya yang datang, terus dia tuh nggak enak kalau mau pulang tuh gitu, biasanya sih gitu Ibu. Sekarang gitu ya. Zaman sekarang ya. Iya. Tapi emang iya Bu, itu menurut saya salah satu caranya tuh Ibu kenali dulu tuh teman-temannya dia tuh kayak gimana gitu. Aku sih kenal sama teman-temannya, hanya tidak punya nomornya, udah gitu loh. Kayaknya saya pikirannya, alah nyimpenin nomor orang malah ngebagi HP ku. Iya salah ya. Iya. Ya 1 atau 2 orang temannya gitu. Ya nanti aku tak itu yang dia kan memang biasanya dengan si A lah itu nomornya si A saya itu. Terus itu juga kalau apa tuh yang organisasi ya, sekarang kan lucu ya, saya sih nggak tahu ya TG mau ada ini gitu ya, itu memang hubungannya itu dengan kegiatan kampus gitu. Loh di mana sih Om? Kok di kafe ya kumpulnya, bukan di kampus? Aku ya bingung. Oh masa sih urusan itu kok di kafe? Iya soalnya ini mau bicara di kafe. Oh jadi anak sekarang doyannya itu ngobrol di kafe ya, saya gitu. Benar-benar loh, saya nggak bohong itu. Misal, padahal kalau zamannya ini yang namanya kafe itu ya konotasinya itu negatif loh dulu. Tapi saya ternyata itu setelah jalan-jalan gitu ya dengan keponakan ya, kok banyak teman kafe ya. Dan saya pernah masuk ke kafe, isinya itu anak muda semua. Iya Bu. Saya tapi dengan adik saya sama-sama tua gitu loh ya. Terus itu orang kepada ngeliatin cuek aja saya bilang gitu. Terus oh ternyata itu senangnya memang apa ya, kumpul bebas-bebas gitu. Ya dia sih kadang-kadang latihan karate juga di kampus gitu. Ya pulang ya masih Om sampai jam berapa sih Om, masa latihan sampai malam banget, saya bilang gitu. Yaitu yang suka itu kalau bilangnya kerja kelompok, poswet teman kau mesti akeh ngobrol. Ya masa kerja, coba pekerjaannya itu kira-kira berapa kalimat sampai saya bilang itu, berapa kata, coba suwe temen gitu loh, mesti ngobrolnya akeh. Terus nanti kalau ya memang sekarang musim hujan ya, jadinya katanya jam maghrib belum pulang sampai sekarang malam, soalnya di sana hujan tadi ya. Terus mau pulang kok sudah terang, mau pulang hujannya datang lagi ya, sih iya Bu. Iya. Tapi bisa jadi sih Bu, kalau misalnya sekarang kan kayak musim hujan gitu, misalnya kalau mau pulang nih jam 10 mau pulang,
hujan deras gitu bisa ditunda lagi. Iya, Iya. Kadang gini ya Bu, kalau misalnya mulai sekarang tuh kayak nggak bisa ini ke waktu, nggak bisa misalnya janjian tuh jam 8 malam. Iya. Nah itu nggak semua anggota Tepat keluarganya waktu. itu tepat waktu, kadang mundur gitu Bu. Jadi makanya itu yang menyebabkan pulang malam. Itu nggak bisa apa ya Mbak ya, nggak bisa jadi disiplin gitu ya. Karena sekarang gitu ya, jadi misalnya nanti kita kerja mulai jam 5 misalnya gitu, nanti ternyata mulainya malah jam 7 mungkin ya, habis isa ya malah ya jam 5 kan belum maghrib. Iya, gitu karena sih. saling menunggu sih ya. Iya, saling menunggu. Ya itu sebetulnya ya kelemahan ya Mbak ya, kelemahan generasi muda karena nggak disiplin. Iya Mas. Nggak disiplin waktu loh maksudku. Iya, disiplin waktu. Tapi mungkin gitu ya. Ya mungkin ibu bisa pikirannya bisa dipositifin lagi ya, bisa ini tuh kayak ngulur waktu kerja kelompoknya, atau ibu ya bisa belajar memahami sifat anak zaman sekarang. Tapi kalau apa ya, itu satu itu yang tadi ini mulur-mulur, kurang disiplin, itu kan merugikan untuk mereka nantinya. Iya sih. Sekarang mungkin nggak terasa, tapi nantinya kalau sudah jadi apa ya, kebiasaan, kalau sudah jadi kebiasaan kan itu jadi karakter, ya enggak? Iya enggak. Nah jadinya kalau terlambat itu hal biasa gitu loh ya, iya kan? Iya. Ya mungkin itu cucu saya termasuk di situ. Saya kan orangnya memang disiplin banget. Ya, karena masih menggunakan tata cara zaman kuno. Iya, jadi emang masalah anak muda tuh biasanya kayak gitu Bu. Ya. Jadi mungkin ibu bisa mulai berpikir positif, kayak misalnya ibu menanyakan kabar cucu ibu ke teman dekatnya, terus mungkin ibu bisa mulai belajar memahami karakter anak muda zaman sekarang tuh seperti apa gitu. Berarti aku jadi anak muda lagi ya. Iya, oke. Bukan jadi anak insya Allah. Iya, seperti itu. Harus mengikuti perkembangan zaman sekarang. Iya. Mungkin itu aja Bu yang bisa saya sampaikan. Semoga ibu bisa kalau misalnya saran dari saya bisa memberikan untuk bisa dijadiin misalnya referensi gitu buat ibu, itu bisa dipakai. Terima kasih. Terima kasih banget ya, saya mudeng. Saya coba nanti insya Allah. Iya. Terus kan ini ada setelah tahap proses counseling ini kan tadi udah ya Bu. Nanti ada tahap akhir counseling itu. Nah, mungkin nanti bisa dilakukan minggu depan. Ya. Kalau gitu saya akhiri ya Bu sesi counseling ini. Iya. Mohon maaf kalau ada salah kata dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.